wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome to part 1 podcast Ruang Eskalasi. Hari ini kita bakal bahas bagaimana cara menjelajahi labirin potensi diri. Kira-kira dari teman-teman udah tahu belum ya bagaimana cara menjelajahi potensi diri kita sendiri? Kali ini kita bakal bongkar habis tips agar mengetahui potensi di dalam diri kita masing-masing. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Falastin dari kelas 2 Mazawa A dari Departemen Bakat Minat. Oke, teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Galis Tiadi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baik, langsung kita persilahkan untuk narasumber kita kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Arina yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bercerita atau berdiskusi di sini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Galis Tiadi, saya dari kelas 4 Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya diamanai sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya apa kabar Mas Gali? Alhamdulillah baik Mbak. Akhir-akhir ini lagi disuguhi dengan apa sih kira-kira dari Mas Gali ini? Mungkin di belakangan ini saya sedikit ada banyak kegiatan ya, terutama mungkin di HMPS-nya atau di organisasi yang lain itu mungkin agak sedikit menjadi kesibukan saya belakangan ini. Kira-kira apa sih yang menjadi kesibukan di HMPS Mazawa ini? Oke, kemarin ya itu alhamdulillah di HMPS Mazawa itu sudah terlaksana seminar internasional zakat dan wakaf. Itu program kerja dari Departemen P2R seperti itu. Emang prokernya itu apa? Kira-kira apa nih? Mungkin untuk program kerja atau proker yang sudah terlaksana itu ada pertama ada Senawa sama Selasa kemarin di awal. Kali ini kita akan bahas tentang gimana sih cara menjelajahi labirin potensi di diri kita masing-masing, karena remaja zaman sekarang itu masih bingung bagaimana cara mengetahui minat dan bakat kita. Oke, langsung saja aku ingin tanya nih, bagaimana cara kita mengeksplorasi minat dan bakat yang belum kita kenal sebelumnya? Apakah ada langkah atau cara yang efektif untuk mencobanya? Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi bagaimana sih cara kita untuk mengeksplorasi minat dan bakat kita agar kita sendiri bisa mengetahui apa yang memang di situ bidang yang kita minati atau bakat yang memang di situ terpendam bagi kita sendiri seperti itu. Nah, mungkin ya itu cara kita untuk mengeksplorasi bakat minat kita itu kita selalu harus haus dengan apa yang belum kita lakukan. Seperti contohnya kalau kita dianalogikan ya, ini seperti kita itu sebagai bayi yang di sini kita belum bisa ngomong, belum bisa jalan, ya belum bisa merangkak dan yang lain-lain. Nah, di situ kita berusaha untuk selalu mencoba apa yang belum kita lakukan. Ya, seperti contoh ketika kita belum menemukan bakat yang kita kuasai, itu coba kita eksplorasi semua bidang-bidang yang memang di situ kita suka dulu. Ya, kayak misal contoh kita suka dengan public speaking. Ya, kita suka dengan public speaking, itu kita ayo terus cari ruang yang memang di situ sifatnya untuk melatih public speaking kita seperti itu. Atau kita cari misal kita minatnya atau suka dengan futsal, itu nanti kita cari ruang-ruang yang memang di situ bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan kita seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus mencari atau haus dengan apa yang belum kita lakukan untuk menemukan apa sih
bakat dan minat kita seperti itu. Itu untuk mengeksplorasi semua bakat minat yang kita sukai seperti itu. Nah, untuk caranya itu atau tips agar kita cepat untuk menemukan bakat dan minat kita itu saya mengambil kutipan dari buku yang berjudul Cocodivo. Nah, Cocodivo ini itu isinya atau singkatan dari komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus seperti itu. Nah, dari Cocodivo ini kita akan lebih mudah untuk mendapatkan atau menemukan apa sih yang menjadi bakat minat dalam diri kita seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oh, ternyata banyak ya cara mengeksplorasi bakat minat kita sendiri. Iya, Oke, selanjut pertanyaan kedua yaitu sejauh mana peran penting mengenali bakat dan minat kita dalam perkembangan pribadi dan karir kita? Betul. Ini korelasinya itu ke jenjang kerja berarti ya? Oke. Jenjang. Itu jelas itu sangat berdampak nanti buat di dunia kerja ya, Mbak. Iya. Karena apa? Saat ini ketika kita tidak tahu apa yang menjadi privilege kita, keunggulan kita atau kelebihan kita, itu kita tidak akan sama sekali tidak akan terpandang oleh dunia kerja. Seperti contohnya ketika kita keluar dari sekolah, ketika sekolah itu tidak menampung siswa-siswa yang berkompeten, lalu kita hanya bermodalkan hanya nilai, itu menurut saya tidak akan relevan untuk kita yang memang di situ sudah menemukan bakat minat kita. Namun ketika kita di sini perannya itu sebagai diri kita yang sudah menemukan bakat minat kita, itu nanti bakal membangun personal branding kita. Ya seperti contoh nanti ketika kita sudah menemukan bakat minat yang kita sukai atau bakat minat yang sudah kita cari, nah nanti personal branding kita itu semakin ada. Jadi ada spesifik yang nanti bisa merujuk ke diri kita sendiri. Kita ketika belum menemukan bakat dan minat kita, itu orang lain akan melihat secara ya ini orang biasa. Tapi ketika kita sudah menemukan bakat dan minat kita, nanti orang lain itu ini nih yang suka ngomong di depan, ini nih yang suka main futsal, ini nih yang suka mainin cewek gitu. Mainin cewek. Iya, termasuk cowok juga bakat sama. Ya, bakat. Iya, bakat buat cowok dan cewek itu sama. Sama aja ya. Iya. Nah, juga nanti kalau dikorelasikan dengan dunia kerja, jadi ketika kita sudah menemukan bakat dan minat kita, untuk kita masuk ke dunia kerja itu akan lebih mudah, dan peluang kita untuk diterima di suatu perusahaan itu jauh lebih mudah lagi. Apalagi jika memang kita di sini itu tidak ingin terjun untuk bekerja, tapi lebih untuk mempekerjakan orang lain atau membangun perusahaan sendiri, nah itu yang akan lebih perfect, ya akan lebih perfect. Ketika contoh kita bisa berkompeten di bidang ekonomi, bakat minat kita itu terjun di dalam dunia ekonomi. Nah nanti ketika kita lulus kuliah atau lulus sekolah SMA atau SMK, nah nanti bisa tuh kita mengadakan suatu usaha yang nantinya bisa untuk mengisi usaha-usaha yang memang di situ sesuai dengan bakat minat kita, seperti itu. Gitu sih Mbak. Ternyata ada banyak sekali ya cara agar kita mengetahui bakat untuk menuju ke karir kita. Betul. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Saran apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain yang sedang berjuang menemukan potensi dirinya? Oke. Mungkin kalau misalnya memang ini saran dari saya, mungkin lebih kita fokus, kita menerapkan 4 elemen tadi ya. Pertama itu ada komitmen,
konsisten, disiplin dan fokus. Nah, kenapa komitmen? Nah, ketika kita ingin menemukan bakat minat kita, ya itu kita harus berkomitmen dulu terhadap diri kita, bahwa nanti ketika kita sudah menemukan bakat kita akan konsisten dalam mendalami bakat yang sudah kita temukan ini, ya. Nah, dari komitmen ini sudah melekat di hati kita, melekat di diri kita, nanti masuk ke konsisten. Nah, kita konsisten untuk mendalami bidang apa yang sudah kita sukai ini, seperti itu. Nah, nanti setelah konsisten kita masuk ke disiplin. Nah, kita mendisiplinkan apa yang sudah kita dalami ini, didisiplinkan bagaimana caranya biar lebih produktif, efektif untuk diri kita sendiri, seperti itu. Nah, terakhir itu fokus untuk pengembangan diri, bagaimana caranya up itu selalu ada dalam diri kita. Ketika kita bakatnya sudah menemukan bakat yang kita sukai, itu nanti bisa terus naik. Jangan sampai ketika kita sudah menemukan suatu hal itu malah kita sudah merasa cukup, karena sebaik-baiknya manusia adalah selalu haus dengan ilmu, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Ternyata banyak ya cara kita biar mengetahui atau berlatih bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat kita. Oke, lanjut pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara Mas Galih memotivasi diri sendiri untuk terus berlatih dan belajar dalam mengembangkan bakat dan minat. Kalau motivasi itu sejujurnya kalau misalnya saya sendiri itu terbesit untuk pertama merubah bukan struktur sih, tapi merubah keluarga. Ketika misalnya kita memang terlahir sebagai keluarga yang di situ stuck, tidak memiliki kelebihan atau apa, nah nanti di situ bisa kita lakukan untuk lebih digiatkan kembali agar keluarga kita itu bisa terlihat terpandang oleh orang lain, seperti itu. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua itu motivasi saya lebih ke untuk pengembangan diri sendiri aja sih, Mbak. Nah, ketika misal kita sedang lapar, kita analogikan ya, jika dianalogikan ketika kita sedang lapar, itu perut memberikan sinyal, memberikan sinyal kalau misalnya kita lapar, gitu kan. Kalau misalnya kita sudah beberapa jam tidak makan, terus perut itu kita lapar, itu pasti akan memberikan sinyal ke otak. Nah, tapi ketika kita itu bodoh, ya kita itu bodoh atau kita tidak tahu dengan apa-apa, itu otak itu tidak akan memberikan sinyal, Jadi bagaimana caranya kita itu peka terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita, seperti contoh itu belajar, berbakti pada orang tua, sholat dan yang lain-lain, seperti itu. Jadi nanti kedepannya motivasi yang bisa saya terapkan di hidup saya itu terus menggali berkembang, seperti itu. Oke, ternyata bagus sekali nih motivasi dari Mas Galih untuk mengembangkan minat dan bakat pada diri kita masing-masing. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Mas Galih nih, seberapa besar pengaruh kesesuaian antara pekerjaan atau aktivitas dengan bakat dan minat terhadap kebahagiaan seseorang? Apakah bisa memberikan contohnya? Oke, ini kompleks juga ya. Yeah. Jadi ketika kita suka melakukan suatu hal, itu nanti kita tidak akan merasakan keterpaksaan. Tidak akan pernah merasakan keterpaksaan untuk melakukan suatu hal tersebut. Ya, ketika contoh kita suka makan, kita suka tidur, kita suka main HP. Ketika kita sudah suka dengan suatu hal, itu kita tidak akan merasakan ngapain sih gitu kan. Ya kan pasti ada suatu yang bisa terus
kita lakukan untuk menggapai suatu hal tersebut. Misal contoh kita suka makan, ya kita makan berarti ya harus ngambil piringnya, ngambil sendoknya, bikin nasinya, bikin lauknya dan lain-lain. Seperti tidur pun ya perlu kita apalah gitu kan, dan yang lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah menemukan bakat dan minat kita, itu kita akan lebih semangat untuk melakukan kegiatan itu. Terus juga nanti di jenjang karir, ya di jenjang karir ketika sudah bekerja lalu kita tidak sesuai dengan apa yang kita bakati, tidak sesuai dengan apa yang kita minati, itu nanti malah ada timbul keterpaksaan di hidup kita. Jadi nanti di hidup kita itu adanya hanya tidak ketenangan, nggak tenang di hati, nggak seret di hati, kayak ada rasa ngeganjel di hati. Nah, ketika kita sudah suka dengan suatu hal, lalu kita merelasikan dengan dunia kerja, kita kerja dengan bidang apa yang kita punyai atau yang kita inginkan, nantinya bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita akan legowo, kita akan lebih semangat gitu kan, seperti itu. Nah, dengan adanya kita yang sudah tahu bakat apa yang sudah kita sukai atau yang sudah kita miliki, bakat yang sudah kita miliki, dan nantinya kita akan sedikit lebih mudah untuk menemukan kerja apa sih yang paling relevan untuk kita sendiri, kerja apa sih yang paling acceptable untuk kita sendiri. Ketika nanti kalau kita nggak sesuai dengan pekerjaan yang kita sukai, ya itu nanti hasilnya akan malas lah, terpaksa lah, dan yang lain-lain seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada narasumber kita. Harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, kesimpulan dari podcast kali ini yaitu kita bisa mengambil cara Mas Gali tadi, yaitu dengan cara tips Pokodivo, yaitu komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Oke. Kepada Mas Gali selaku narasumber, kami mengucapkan terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, mungkin untuk Mas Gali bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya. Oke. Untuk penutup ya, closing statement buat teman-teman semua, jangan sampai teman-teman sampai detik ini itu belum tahu apa yang belum kalian sukai, bakat minat yang kalian miliki itu jangan sampai. Tetap ketika memang teman-teman belum menemukan, ayo kita cari bakat minat yang kita miliki, yang kita sukai. Ayo kita bersama-sama untuk menemukan apa yang harusnya jadi bakat minat kita. Dengan cara apa? Dengan cara Pokodivo tadi, komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Mungkin seperti itu aja, Mbak. Oke, baik. Saya Arina Falasni selaku moderator podcast Ruang Eskalasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.